Jumpa kembali dengan Ogut, dan mohon maaf sudah hiatus sedemikian lama sejak Ogut kehilangan channel pertama di Jauh Dekat Film alias JDF. Tapi semoga dengan channel baru ini Ogut bisa konsisten menemani kalian penggemar film action dan pertempuran. Dan sebelum kita mulai, Ogut ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Nah Bor, ini merupakan sejarah nyata yang difilmkan, menceritakan awal mula pembentukan pasukan khusus Inggris SAS atau Special Air Service, yang merupakan unit pasukan khusus elit Britania Raya yang didirikan pada tahun 1941. SAS atau yang kali ini kita permudah penyebutannya dengan SAS, terkenal karena keahlian mereka dalam operasi rahasia kontra terorisme, pengintaian khusus, dan perang non-konvensional. Latar belakangnya pada musim semi 1941 di kawasan Afrika Utara, pasukan Inggris dikisahkan bertahan sendirian menghadapi kombinasi tentara Jerman dan Itali. Mereka sungguh ingin mempertahankan Afrika Utara agar jalur suplai di terusan Suez tetap bisa dikuasai untuk kepentingan sekutu. Tapi lewat taktik-taktik cemerlang Erwin Rommel, pasukan Inggris terdesak sampai ke Libya dan terpaksa bertahan di kota pelabuhan Tobruk, yang nyatanya juga sama pentingnya dan harus dipertahankan sampai titik darah terakhir, karena kalau Tobruk ini direbut oleh Jerman, maka terusan Suez pun harus pula diikhlaskan. Dan kesimpulannya Bor, kalau terusan Suez ini sampai bisa direbut oleh Jerman, maka segala kampanye perang sekutu di Afrika pasti juga akan kandas. Kita lihat sekarang di lapang gurun pasir berterik matahari yang mematikan di Afrika Utara. Berbaris panjang konvoi kendaraan pasukan Inggris mengendarai lebih dari 20 truk Humber Piu membelah daratan yang menyala-nyala dari kota Kairo di Mesir. Tujuan mereka tak lain dan tak bukan ialah sebagai pasukan tambahan untuk membantu pasukan Inggris yang sedang dikepung di kota Tobruk di Libya. Tapi kita simak barisan konvoi ini tiba-tiba berhenti tepat di tengah gurun pasir. Dan turunlah seorang perwira bernama Letnan David Stirling menuju menghampiri pimpinan konvoi, menyatakan jika jarak antara Kairo dengan kota Tobruk ialah 800 km dan saat ini bensin kendaraan mereka sudah sangat menipis. Tapi ketika ia menanyakan apakah dalam konvoi ini ada truk tangki pengangkut bahan bakar, dan ternyata komandannya ini pun menjawab tidak ada, alias ia lupa mengatur komposisi konvoi sehingga mereka semua tidak memiliki bahan bakar cadangan. Dan ini berarti juga mereka terancam batal untuk menyelamatkan kawan-kawan mereka yang sebentar lagi akan menjadi mayat dan debu karena dipukul hancur oleh Blitzkrieg tentara Jerman. Semuanya hanya karena kehabisan bensin di tengah jalan. Dalam episode pertama ini juga dijelaskan betapa liarnya pengepungan yang dilakukan oleh blok poros. Malam hari menjadi terang benderang akibat letupan dan ledakan artileri yang terus-menerus diluncurkan tak kenal ampun. Seakan pasukan Jerman dan Italia ini punya persediaan balistik yang melimpah ruah. Sedangkan Inggris yang ditemani oleh negara koloninya seperti Skotlandia, Irlandia, dan Australia hanya bisa mengkerut, tak bisa melawan kecuali hanya dengan berdoa dan berlindung di posisi mereka masing-masing. Tapi ada seorang perwira bernama Letnan John Steele Lewis yang berasal dari Wales yang berusaha menyemangati junior-juniornya untuk melakukan perlawanan. Mereka berniat bergerilya mendekat di posisi senapan mesin milik Italia. Lantas kamuflase pun dioleskan, magazin diperiksa, bayonet pun ditancap. Karena mereka memaksudkan sebentar lagi akan terjadi close combat alias gelut jarak dekat Bor. Dan memang benar saja, satu peleton tentara Italia ini tumpas kandas tanpa bekas dihabisi oleh senjata mereka sendiri. Dan di gelap malam yang masih sama ini kita pindah ke Kairo di Mesir, bertempat di salah satu ruang penjara militer Gazi. Seorang serdadu Irlandia bernama Letnan Robert Mann alias Paddy didatangi oleh 3 orang propam atau polisi militer yang menyiapkan tali gantungan untuknya. Mereka menyatakan meski Paddy ialah seorang perwira, kematiannya tidak akan disesali oleh banyak orang. Tapi yang mereka lupa bahwa Paddy bukanlah serdadu sembarangan. Others are careless uniforms and will fight anyone understand. Acceptable. Insiden liar ini berakhir dengan Paddy yang malah santai melarikan diri dari selnya. Sedangkan di tempat lain di malam yang masih sama ini dengan kejadian yang hampir sama pula,
Letnan David Stirling berjalan sendirian memasuki sebuah bar lokal untuk memesan whisky. Tak ada siapa-siapa di sini kecuali suara gerimis disertai sesekali kilatan petir dan seorang bartender bersorban yang menemani Stirling bercakap basa-basi. Sampai masuklah 2 orang tentara Australia yang memang pada saat itu dikisahkan membenci kompatriot Inggris mereka. Dan merasa menang jumlah, mereka dengan lancang merampas uang milik Stirling yang sekaligus membuat Stirling terganggu. Tapi alih-alih mengamuk, ia menjelaskan jika dirinya ialah salah satu pasukan khusus yang oleh Inggris dicetak sebagai pembunuh super ulung, dan bahwa untuk menghabisi 2 serdadu kerucu seperti mereka, bahkan sendok ataupun cangkir whisky ini sangat bisa dijadikan senjata. Dan harusnya mereka merasa takut dan kudu menyayangi diri mereka sendiri daripada harus berhadapan dengan orang seperti Stirling. Karena Stirling tahu betul di mana saja titik-titik vital dari tubuh manusia yang bisa dengan cepat membuat nyawa melayang. Dan inilah baru gertakan Stirling yang ternyata bisa dengan mudah menakut-nakuti 2 tentara Australia ini. Mereka pun mengkerut dan malah mengembalikan uang milik Stirling. Keesokan harinya, kondisi di kota Tobruk sendiri masihlah sangat brutal. Tak ada semenit terlewat tanpa dentuman artileri jarak jauh. Meriam 88 mm milik Jerman seakan tak membutuhkan istirahat untuk memporak-porandakan kota pelabuhan ini. Meski memang sisa-sisa pasukan sekutu di sini masih tetap teguh mempertahankan posisi, ini pun masih diperparah lagi dengan stuka-stuka milik Jerman yang secara periodik muncul menyambangi mereka semua. Dan tersebutlah Letnan John yang saat ini menghadiri pemakaman salah satu rekannya yang tewas. Seolah-olah ini adalah kegiatan rutin yang ia lakukan, mengingat hampir selalu ada mayat baru setiap jamnya di sini. Dan setelah ini ia membriefing pletonnya mengatakan jika dirinya akan balik duluan ke Kairo untuk sebuah urusan rahasia. Dan yang terakhir, Letnan John punya ide tersendiri. Ia mengajak 2 anak buah kepercayaannya untuk mengikutinya di pinggir pelabuhan, di mana ia sudah memesan pada salah satu porter lokal di pelabuhan lusinan set parasut militer yang entah digelapkan dari mana. Sekaligus pula menyatakan pada anak buahnya ini jika ia akan membentuk sebuah satuan terjun payung untuk misi khusus yang ia inisiatifkan sendiri. Nah, di saat yang sama ini di tempat lain, Paddy sudah kembali ke kesatuannya. Ia menemui teman lamanya dan diberi pesan bahwa seorang perwira bernama Letnan John mengatur pertemuan dengan Paddy dan Stirling bersandi rahasia parasut di Empire Club nanti malam. Lalu di hari yang sama ini pula, di posisi Letnan Stirling, ia kini memasuki markas batalion dengan kondisi masih setengah mabuk. Ia pun menanyakan kepada komandannya kapan mereka akan mengirim konvoi kembali untuk membantu pasukan Inggris yang berada di Tobruk, karena kawan-kawan mereka sudah hampir lumpuh dan hancur digempur oleh Jerman dan Italia. Yang sayangnya ini tak bisa dijawab langsung oleh komandannya. Tapi kita bisa lihat yang salah di sini ialah sikap Stirling yang arogan dan tak sopan terhadap komandannya. Sang komandan pun memperingatkan bahwa Stirling cumalah perwira biasa, tak pantas bergaya dan berlindung di balik nama besar ayahnya. Komandan pun lantas menyebut jika rencana untuk berangkat ke Tobruk sedang digodok, dan ia malah memerintahkan Stirling untuk menghadiri sebuah pesta di kedutaan besar nanti malam. Semenit kemudian Stirling pun keluar dari markas. Ia mampir ke rumah sakit untuk menyuap seorang dokter lokal supaya mau membuatkan surat sakit agar ia bisa tak hadir pada pesta di kedutaan. Dan rencana sesat Stirling ini pun dikompori pula oleh sang dokter dengan mengatakan bahwa dirinya punya pesan dari Letnan John yang meminta agar Stirling menemui seorang Irlandia bernama Paddy di Empire Club nanti malam dengan sandi rahasia parasut. Ketika malam tiba, Stirling benar-benar melewatkan pesta di kedutaan Inggris dan lebih memilih hadir di Empire Club dan untuk kesekian kalinya melanggar perintah komandannya. Di sini ia dijadwalkan bertemu dengan Paddy, namun nyatanya ia malah bertabrakan dengan seorang bernama Yves Mansour yang mengaku berasal dari intelijen Prancis, yang lantas memberi pesan kepadanya bahwa apapun niatan misterius Stirling dan John, Paddy sudah menolak mereka mentah-mentah. Dan seakan sudah hafal dengan watak Paddy, Stirling bertolak untuk langsung menemui John di klub malam yang lain.
Mereka berdua pun dengan tanpa basa-basi pula langsung membicarakan ide gila John dengan membuka peta besar Libya, menjelaskan bahwa meski Erwin Rommel dengan Blitzkrieg Panzernya merajai Afrika Utara, ada satu kelemahan fatal yang tak disadarinya, yakni rantai suplai atau pasokan yang terlalu panjang dan lemah. Kenapa demikian? Ya karena Jenderal Rommel yang perkasa ini terlalu cepat dalam menyerang. Hal ini membuat barisan tentara pengangkut suplainya sangat-sangat kewalahan mengikuti pergerakan Rommel. Dan ini adalah hal yang lumrah dalam tiap kampanye perang Bor. Maka dari itu, tiap serangan yang diluncurkan harus juga memikirkan bagaimana jalur suplai mereka agar aman selalu. Dan untuk mengeksploitasi hal ini, Letnan John mengusulkan jika mereka harus membuat sebuah resimen atau unit khusus yang bisa diterjunkan langsung ke tengah-tengah gurun, tepat masuk ke jantung rantai suplai pasukan Jerman, di mana unit ini bisa memposisikan diri di belakang pasukan Erwin Rommel. Dan tujuan mereka ialah memutus rantai suplai ini agar divisi Panzer Jerman sedikit demi sedikit menjadi lemah. Ide ini memang brilian diakui oleh Stirling, tapi jelas punya resiko sangat besar bahwa unit ini bisa-bisa tak akan pulang setelah misi. Maka dari itu, kedua orang ini pun harus mencobanya terlebih dulu sebelum misi benar-benar diresmikan. Dan kita tinggalkan kedua letnan ini, kita sejenak menyambangi Paddy yang tidak tertarik untuk mengikuti kegilaan John dan Stirling. Ia mengungkapkan pada kawannya jika ia sendiri juga ingin membentuk satu resimen khusus yang akan ia berangkatkan ke timur jauh di Asia Tenggara, tepatnya di Burma atau Myanmar. Karena ia sudah memprediksi Asia Tenggara akan menjadi tujuan Jepang dan menjadi medan tempur yang sama gilanya dengan front Eropa ataupun front Afrika. Karena pada titik ini ia sudah bosan memerangi Jerman dan Italia. Ia ingin mencoba melawan Jepang. Lantas ketika kawannya ini menanyakan siapakah Stirling dan John ini, Paddy pun menjawab singkat jika keduanya ialah teman lamanya waktu di kesatuan khusus. Pendeknya Bor, kedua letnan tersebut ialah tentara-tentara yang dicetak oleh Inggris untuk menjadi alat pembunuh yang serba bisa. Dan beberapa hari kemudian di bandara militer Katara, dua orang bermodal nekat ini berusaha mencuri pesawat dengan membohongi pilotnya. Lantas dengan gertakan kecil menggunakan otoritas pangkatnya, pilot muda ini pun mau tak mau mengikuti niatan gila kawanan Stirling. Meski mereka baru tahu jika pesawat yang mereka gunakan ini bukanlah pesawat untuk terjun payung, karena pesawat yang ada sekarang ini biasa difungsikan untuk mengirim surat militer. Nah, dan tepat di tengah lautan pasir, John pun menjadi yang perdana meloncat terjun. Tapi ketika tiba giliran Stirling, naas menimpanya karena parasutnya tersobek lebar. Dan Stirling jatuh sekarat dan terpisah dari Letnan John. Nah demikianlah Bor SAS Rogue Heroes episode pertama. Semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.